Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami yang kami muliakan, ibu dan bapak sidang jemaah zuhur, tamu-tamu Allah, insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin, ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui ibu dan bapak, iblis bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sumpah iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Demi keagunganmu duhai Allah, demi kemuliaan dirimu wahai Allah, kata iblis, hamba, kata dia, tidak akan pernah berhenti menjerumuskan umat manusia, tidak akan pernah berhenti menjebak umat manusia, takkan pernah berhenti menggoda umat manusia. Sampai kapan iblis itu menggoda kita? Kata dia, ibu dan bapak rahimakumullah, ma arwahu fihim, selama masih ada ruh di dalam jiwa mereka. Jadi kalau masih ada ruh dalam jiwa kita, maka iblis itu, ibu dan bapak rahimakumullah, takkan pernah berhenti menggoda kita. Namun Allah subhanahu wa ta'ala teramat luas kasih sayangnya. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Demi kemuliaanku, demi keagungan diriku, aku takkan pernah berhenti mengampuni mereka. Aku takkan pernah berhenti memaafkan mereka. Sampai kapan Allah Ta'ala mengampuni kita, memaafkan kita? Selama mereka masih mau meminta ampun kepada aku. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, kita ini diajarkan oleh Nabi ada doa dalam sholat. Saat duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang kita minta itu 8. Nomor 1 dan nomor 8. Nomor 1, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku. Nomor ke-8, wa'fu anni, maafkanlah aku. Jadi minta ampun dan minta maaf. Apakah cukup dalam solat itu saja? Karena salat itu kan doa. Apa cukup itu saja? Tidak. Diajarkan oleh Nabi SAW setelah solat. Makanya setelah solat itu paling tidak mengucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling tidak 3 kali. Cukupkah itu? Belum cukup. Dalam berdoa setelah solat pun diajarkan oleh Nabi paling tidak kita membaca 3 doa. Pertama, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun untuk diri kita, minta ampun untuk kedua orang tua kita. Tidak hanya meminta ampun lalu pengakuan memang kita ini salah, kita berdosa, kita zalim, kita aniaya. Doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sudah cukup belum? Tambah lagi doa untuk meminta ampun segala dosa yang tak sengaja. Jadi bukan hanya dosa yang sengaja saja, yang tak sengaja, yang kita terlupa, yang kita tidak tahu kalau itu adalah dosa. Doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami in nasina jika kami terlupa, au akhtana jika kami tersalah. Ditambah oleh Nabi setiap hari, ibu dan bapak, paling tidak, ini paling tidak nih, Nabi sebagai pribadi yang paling maksum, paling Allah maafkan kesalahan beliau sebagai manusia terbaik, paling tidak Nabi SAW minta ampun kepada Allah dengan istighfar 70 kali sampai 100 kali sehari semalam. Jadi tambah lagi 70 sampai 100 kali, itu paling tidak. Kenapa paling tidak? Nabi saja pribadi yang paling maksum 70 sampai 100 kali. Kalau kita yang penuh banyak dosa ini tentu mestinya lebih.
Maka salah satu zikir yang paling baik kita baca ibu dan bapak rahimakumullah, memperbanyak istighfar saban hari, saban waktu, saban saat. Ibu dan bapak, ayah bunda, hadirin wal hadirat, tamu Allah sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Lalu kemudian sebaliknya kita kenali juga cara kerjanya iblis. Allah Ta'ala mengingatkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian ikuti bujuk rayu syaitan. Bagaimana sistem kerja iblis itu? Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, dalam Al-Quran itu Allah ungkapkan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa makna khutuwati? Biasanya terjemah kemenak mengartikan bujuk rayu. Apa arti sebenarnya khutuwati? Kalau dalam sisi bahasa Arab, khutuwati itu ibu dan bapak dari kata khat, kha dan ta. Artinya adalah garis, artinya adalah baris, artinya adalah titik, artinya adalah tahapan, artinya adalah langkah. Bermakna iblis itu kalau menggoda kita tidak pernah sekaligus, tapi segaris demi segaris, sebaris demi sebaris, setitik demi setitik, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Hingga kita tak sadar, rupanya sudah jauh kita melangkah. Orang yang sudah melangkah sampai 10 langkah dalam hal dosa, maka dia tak lagi ingat dosa yang pertama sampai dosa ke-9. Yang dia ingat cuma dosa yang ke-10. Apalagi kalau dia sudah terlalu jauh, 1000 langkah, 2000 langkah, 3000 langkah dalam dosanya, maka dosa sebelumnya tidak lagi dianggapnya sebagai sebuah dosa. Begitulah halusnya permainan iblis. Makanya ibu dan bapak, kalau iblis ingin kita makan yang haram, bukan langsung disuruhnya kita korupsi, tidak. Bukan disuruhnya kita maling, tidak. Tapi diawalinya sesuatu yang menurut sebahagian orang itu sah-sah saja. Karena itu dianggap hal-hal yang spontanitas. Padahal itu adalah perangai iblis. Mana contohnya? Diawali oleh iblis yang paling ringan, minum tangan kiri. Minum tangan kiri itu tahapan awal untuk menyuruh manusia itu makan yang haram. Diawali dahulu minum tangan kiri. Makanya oleh Nabi diajarkan setiap kita minum tangan kiri, maka tidak ada solusinya kecuali dimuntahkan. Jadi minum tangan kiri itu wajib dimuntahkan. Karena minum bersama iblis. Wajib dimuntahkan. Tapi hari ini, mohon maaf, di dalam masjid pun ada orang minum tangan kiri. Di dalam masjid sekalipun. Orang kalau sudah dijebak oleh iblis dengan minum tangan kiri, maka dia akan didorong makan menggunakan tangan kiri. Biasanya ini makan yang menggunakan 2 alat. Makanya kenapa makan yang paling sunnah itu tangan. Karena kalau tangan tak ada orang yang menggunakan tangan kiri. Tapi kalau pakai sendok, sendok ini bergarpu dia. Sendoknya tangan kanan, garpunya tangan kiri. Ini banyak terjadi ibu dan bapak rahimakumullah. Maka menggunakan lontongnya pakai tangan kanan, menggunakan mie-nya pakai tangan kiri. Begitu jebakan-jebakan iblis itu. Kalau sudah berhasil pula makan dipengaruhinya, didorongnya langkah selanjutnya, berdiri. Nabi mewanti-wanti betul, itu hadis yang sahih, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Jangan pernah kalian coba-coba, kata Nabi, minum itu dalam keadaan tegak. Tak boleh sama sekali. Tapi hari ini kalau bapak ibu ini pesta, orang banyak hari Ahad ini, di hotel-hotel itu tak 1-2 kita menemukan hari ini orang berilmu, orang berpangkat, orang punya jabatan, orang punya kuasa, tak malu orang minum dan makan itu berdiri, ibu dan bapak rahimakumullah. Kadang orang pengajian ikut pula, menengok orang tak dapat tempat duduk tegak, ikut pula orang-orang berkopiah haji, orang-orang ikut pengajian. Padahal yang bisa membedakan bapak dengan orang-orang kebanyakan itu dalam value, dalam nilai. Kalau sholat, pak, bapak sholat, orang lain sholat juga. Bapak puasa, orang puasa juga.
yang bisa membedakan orang mengaji dengan tak mengaji itu yang paling tampak mestinya pada value, nilai diri. Dalam agama disebut dengan akhlakul karimah, akhlak dia, adab dia, norma dia. Ibu dan bapak rahimakumullah, kalau sudah minum berdiri, makan berdiri, itu sudah mulai jauh itu. Suatu saat dia akan dihadapkan kepada dicampur antara yang haram dengan khianat. Mana contohnya? Menerima hadiah, komitmen batin adalah komitmen untuk saling memilih. Itu diantara yang paling, itu sudah mulai jauh itu. Maka jangan heran ada orang punya suara satu. Suara dia satu cuman. Tapi hadiah yang dia terima 10. Dengan si A dia ambil 250.000. Dengan si B dia mengambil 300.000. Dengan si C dia mengambil telekung. Dengan si D dia mengambil kain sarung sama peci. Dengan si E ini mengambil pula dia kain handuk. Begitu seterusnya. Dan disisipkan oleh iblis ilmunya. Apa ilmu iblis setiap menerima hadiah? Satu. Tidak ada doa penolak sokir, Ustaz. Itu ilmu iblis tuh. Tidak ada doa penolak sokir. Artinya itu lumrah-lumrah saja. Yang kedua, yang akan diajarkan oleh iblis tuh, ibu dan bapak rahimakumullah, yang tidak awak minta tu Ustaz, inyo mambai. Tidak awak minta Allah, inyo mambai. Yang ketiga, disisipkan lagi oleh iblis. Iblis kan kerjaannya yuwas wisu fi sudurin nas. Membisik-bisik gitu saja. Membisik-bisik gitu kan cara berpikir yang dia rusak. Awak kau kan di Maurang aja Ustaz. Orang macam itu seluruh gini. Kalau ndak macam itu mana perlu bisa. Nah, itu sudah dia rusak itu prinsip. Padahal prinsip orang beriman itu mesti berbeda dari kebanyakan orang. Tak boleh sama dengan orang. Jadi kalau ada orang prinsip itunya di Maurang situ awak. Nah, itu udah rusak prinsipnya. Orang beriman itu tidak boleh sama. Prinsip itulah yang membedakan. Nah, suatu saat jangankan dia dikasih, tak dikasih diminta dia. Kalau menang bapak besok apa dia kami pak? Berani dia. Tapi apakah dia milih? Belum tentu memilih. Ketika dia tidak memilih, kan ada yang mengajarkan ambil pitinya, jangan dipilih orangnya. Itu mengajarkan khianat. Ambil pitinya, jangan dipilih orangnya. Yang diajarkan khianat. Kalau diambil pitinya, pilih orangnya, mengajarkan orang itu untuk rakus dengan apa yang dia keluarkan. Jadi dua-duanya salah, dua-duanya batil, dua-duanya rusak. Makanya mengapa Nabi SAW mengatakan bahwa pemimpinmu itu gambaran siapa dirimu. Jadi siapa pemimpin kita hari ini, itu gambaran siapa kita hari ini. Baiknya pemimpin, baiknya umat. Buruknya pemimpin adalah buruknya umat. Jadi kalau yang kita pilih bukan orang terbaik, pertanda kita memilih bukan dengan cara yang baik. Bahkan Pak, keponakan kandungnya maju. Keponakan kandungnya. Dulu dia sekolah yang menyekolahkan kakaknya nih. Sekarang anak kakaknya nih maju. Tidak dipilih oleh dia anak kakaknya nih. Karena anak kakak ini tak mau ngasih 300.000. Berapa banyak rusak nilai persaudaraan gara-gara urusan macam ini. Siapa yang punya kerjaan ini? Iblis. Yang kedua, iblis itu ibu dan bapak rahimakumullah, jika tak mampu dia menggoda kita dalam satu ibadah, maka dia tak lagi goda itu. Dia cari sisi lemah kita. Apa contohnya? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ke masjid, sholat tepat waktu, sudah. Sholat berjamaah, sudah. Tambah pula khusyuk lagi. Nah, kalau 3 sudah bapak punya, itu angkat tangan iblis. Dalam hal sholat. Angkat tangan iblis. Tidak usah digoda dia. Tak ada gunanya. Sholatnya tepat waktu, berjamaah, khusyuk. Apa yang digoda? Buah imannya, buah Islamnya, buah salatnya. Apa itu? Akhlaknya.
Apa yang paling mudah? Hatinya. Rusak hati dia. Makanya ada orang ke masjid rajin, maaf nih, ke masjidnya rajin, tapi hutang orang tak dibalikkan. Ke masjid rajin, tapi dengan tetangga tak baik. Ke masjid rajin, sesama jamaah tidak bertegur sapa. Ke masjid rajin, mohon maaf, sesama pelaku dakwah pun saling buruk memburukkan. Apa yang salah? Sholatnya yang salah? Tidak salah sholatnya. Sholatnya dah nyerah iblis. Yang rusak itu adalah hatinya. Makanya iblis itu selalu membisikkan. Nah, makanya kita ini cenderung kadang-kadang menilai buruk orang. Mengapa payah mempersatukan orang? Itu hanya masalah hati saja, Pak. Kalau NU sudah bisa memuji Muhammadiyah, itulah lunak hatinya itu. Kalau Muhammadiyah sudah bisa memuji NU, tak berdebat mereka lagi tentang 1 Syawal, 1 Ramadan, 10 Dzulhijjah. Mereka anggap itu perbedaan pendapat yang biasa. Semakin Bapak bisa berbeda pendapat, semakin menunjukkan akhlak Bapak. Yang terbaru hari ini misalnya, mohon maaf ini, kawan-kawan salaf dengan kawan-kawan tabligh. Bisa enggak dalam doa kawan-kawan tabligh itu masuk orang salaf? Bang. Dalam doa kawan-kawan salaf ini ya, masuk dalamnya orang-orang tabligh. Kalau itu masuk, berbuahlah sholat kita. Dia memandang saudara seimannya kalbunyan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dah. Antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Karena yang bisa mengajak orang ke rumah-rumah berjamaah ke masjid, tabligh. Sekolah tahfiz terbaik, Quran terbaiknya hari ini banyak kawan-kawan salaf. Kalau ini saling menguatkan, luar biasa. Tapi yang terjadi hari ini tak macam itu. Apa yang dirusak oleh iblis itu? Hati. Maka yang banyak terjadi itu menepuk benar ke dada, menunjuk salah ke orang. Itu yang paling banyak terjadi hari ini. Jadi awak nambah tua, orang salah. Na'udzubillah, itu perangainya syaitan itu. Makanya syaitan itu juga hinggap dalam 2 tabiat baik. 1 orang berilmu, 2 orang punya amal. Orang berilmu itu paling mudah digoyang-goyang sama iblis. Seolah-olah awak nampal yang tahu, orang lain mohon maaf bodoh semua. Orang kalau sudah mulai beramal, Pak, macam bapak-bapak ini kalau sudah mulai rajin ke masjid, itu kalau tidak pandai-pandai ngelolanya, itu memandang orang tak ke masjid itu masuk neraka semua. Jadi seolah-olah surga itu kita yang punya. Padahal awak sendiri pun juga belum tentu masuk surga. Tapi memandang orang lain itu neraka semua. Itu bisikannya iblis. Maka hati-hati dengan bisikan ini. Penutup, ibu dan bapak rahimakumullah, iblis ini tak pakai istirahat. Selagi masih ada nyawa di kandung badan manusia, maka dia tak akan pernah berhenti menggoda umat manusia. Maka hati-hatilah dengan bujuk dari syaitan ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.